Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lestari. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata. Nah, setelah saya memperkenalkan diri, izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya arti pendidikan bagi kita? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Seringkali kita berpikir bahwa pendidikan hanya berlangsung di sekolah atau di kampus, padahal sebenarnya proses belajar itu terjadi dimanapun, bahkan di luar ruang kelas. Secara umum, ada 3 jenis lingkungan pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat. Baik, kita mulai pada jenis lingkungan yang pertama, yaitu pendidikan formal. Inilah pendidikan yang paling dikenal, seperti sekolah dan universitas. Di lingkungan ini, proses belajar berlangsung secara terstruktur dengan kurikulum, jenjang, dan penilaian yang jelas. Misalnya, kita belajar teori, konsep ilmiah, dan keterampilan akademik yang disampaikan oleh guru atau dosen. Tujuannya adalah membentuk kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis. Selanjutnya, kita beralih pada jenis lingkungan pendidikan yang kedua, yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah bentuk pendidikan yang ada di luar sekolah, seperti kursus bahasa, pelatihan keterampilan, kegiatan pramuka, atau organisasi kampus. Pendidikan non-formal bersifat lebih fleksibel karena menyesuaikan dengan kebutuhan individu. Misalnya, ketika seseorang mengikuti pelatihan public speaking, hal tersebut akan membantunya untuk mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi yang tidak selalu diajarkan pada lingkup sekolah formal. Nah, jenis lingkungan pendidikan yang ketiga atau terakhir yaitu pendidikan informal. Pendidikan ini terjadi secara alami dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari. Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Dari orang tua, anak-anak bisa belajar nilai-nilai moral, sopan santun, tanggung jawab, dan kasih sayang. Pendidikan informal tidak menggunakan kurikulum, tetapi memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk karakter seseorang. Jadi, ketiga lingkungan pendidikan ini saling melengkapi. Formal untuk mengembangkan pengetahuan, non-formal untuk memperkaya keterampilan, dan informal untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman pribadi. Jadi selama saya menempuh proses perkuliahan kurang lebih 3 semester, saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang nilai atau teori, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar dari pengalaman. Di organisasi kampus, saya belajar bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Di rumah, saya belajar tentang tanggung jawab dan kesabaran dari keluarga. Sedangkan di lingkungan sosial, saya belajar memahami perbedaan dan pentingnya empati terhadap sesama. Contohnya budaya Tabe sebagai bentuk sopan santun dan penghormatan dalam lingkungan masyarakat Sulawesi Selatan. Setiap lingkungan memberi pelajaran yang berbeda, tetapi semuanya membentuk siapa saya hari ini. Pendidikan tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan sosial.
Melalui interaksi dengan orang lain, kita belajar bagaimana bersikap bijak, berempati, dan berpikir terbuka. Proses pendidikan sejati adalah ketika kita mampu belajar dari setiap pengalaman, baik dari guru, teman, keluarga, maupun dari kesalahan diri sendiri. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa belajar tidak berhenti di ruang kelas. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasannya setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Dimanapun kita berada, selalu ada nilai pendidikan yang bisa kita petik. Mari kita hargai setiap pengalaman sebagai bagian dari proses belajar seumur hidup. Karena sejatinya pendidikan adalah perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.